lagi dengan teacher. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang faktor. Nah, kali ini kita akan belajar tentang faktorisasi bilangan prima. Oke, sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Oke, kita baca bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya nempel semua ke otak kaliannya, jadi bermanfaat semua ilmunya. Oke, siap semuanya? Yuk kita mulai. Oke, faktor dari bilangan. Nah, faktorisasi prima, faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi kalian kan minggu kemarin sudah belajar tentang faktor dari bilangan prima ya. Nah, cara menentukan faktor itu bisa menggunakan cara mendaftar, pohon faktor, dan tabel. Nah, kalau cara mendaftar itu seperti yang kemarin kalian kerjakan ya. Nah, nanti teacher akan jelaskan cara pohon faktor dan juga tabel. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan faktor-faktor prima dari bilangan 30. Nah, jawabnya kalian menggunakan cara mendaftar, berarti kalian harus cari dulu bilangan apa saja yang dapat membagi habis bilangan 30 ya. Nah, setelah dicari ketemulah ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Karena yang ditanyakan adalah faktor prima, maka kita cari yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini kalian harus ingat baik-baik apa saja bilangan prima itu, terutama bilangan prima di antara 1 sampai 20 ya. Nah, sekarang kita lihat mana saja yang merupakan bilangan prima. 1 bukan bilangan prima. Nah, 2 adalah bilangan prima. 3 bilangan prima. Kemudian 5 juga bilangan prima. 6 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 6 bisa dibagi dengan bilangan selain 1 dan 6 ya. Begitupun 10, 15 dan 30 ya. Bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri dan lebih dari bilangan itu ya. Jadi faktor-faktor prima dari 30 dengan menggunakan cara mendaftar itu jawabannya adalah 2 ya, faktor primanya sama dengan 2, 3, dan 5. Nah, ini menggunakan cara mendaftar ya. Kalian kan sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini teacher akan jelaskan menggunakan cara pohon faktor. Ya, kita tulis dulu angkanya 30. Oke, dilingkari. Nah, kita cari 30 dibagi dengan bilangan prima. Makanya teacher bilang kalian harus hafal harus tahu bilangan prima itu apa saja ya. Nah, kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 30 bisa tidak dibagi 2? Bisa. Ya, kita bagi 2. Nah, seperti ini ya. Dibagi 2, dikasih akar ya. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, yang 2-nya kita lingkari ya. 15-nya masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang lain? Oh iya, masih bisa dibagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, 3 kita lingkari karena bilangan prima. 5 bisa tidak dibagi dengan bilangan selain 1 dan 5? Oh, ternyata tidak bisa. Nah, karena 5 ini adalah bilangan prima, maka kita lingkari. Jadi jawabannya, nah, faktor primanya adalah dari 30 sama dengan, kita hitungnya yang dilingkari saja ya. Ada 2, 3, dan 5. Jadi faktor prima dari bilangan 30 adalah 2, 3, dan 5. Yang ini tidak usah ditulis ya. Yang dilingkari saja yang merupakan bilangan prima. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tabel. Tabel tidak jauh berbeda dengan pohon faktor ya. Nah, kita coba begini. Kita tulis 30. Sekarang kita cari bilangan 30 yang bisa dibagi dengan bilangan prima. Mulai dari yang terkecil, biasakan mulai dari yang terkecil ya.
Oke, bisa dibagi 2. 30 bagi 2 hasilnya 15. Oke, dibagi lagi. 15 bagi berapa lagi? Oh, dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Kemudian ini hasilnya harus 1 ya. 5 dibagi berapa biar jadi 1? Jawabannya adalah 5. Karena 5 adalah bilangan prima. Jadi faktor primanya adalah 2, 3, dan 5. Nah, dari 3 cara ini mana yang paling mudah menurut kalian ya? Bisa mendaftar, bisa pohon faktor, atau dengan tabel ya. Kalau misalkan tidak ada perintah menggunakan cara apa, kalian bebas mau menggunakan cara yang mana. Boleh yang pertama, kedua, atau ketiga. Kecuali jika ada perintah, tentukan faktor prima dari 30 dengan menggunakan pohon faktor. Berarti kalian harus mengerjakan dengan cara pohon faktor. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke faktorisasi itu sendiri ya. Faktorisasi adalah menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari faktor bilangan itu sendiri ya. Oke, faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima adalah suatu faktorisasi yang semua faktornya merupakan bilangan prima. Makanya disebut dengan faktorisasi prima. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 20 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini sudah jelas. Di sini perintahnya menggunakan pohon faktor. Maka kalian mengerjakannya harus menggunakan pohon faktor. Oke, kita jawab ya. Oke, nah sekarang kita tuliskan. Tadi pertanyaannya, tentukan faktorisasi prima dari bilangan 20 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, teacher sudah tulis soalnya lagi. Faktorisasi prima dari 20 adalah jawabnya kita pakai pohon faktor, tulis dulu 20. Oke, kita lingkari. 20 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. 20 bisa dibagi 2? Oh, bisa. Berarti tulis 2. Hasilnya berapa? 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dilingkarilah. Nah, kemudian 10 bisa dibagi 2 tidak? Bisa, tulis 2. Berapa 10 bagi 2? Itu adalah 5. Lingkari lagi 2-nya. Nah, karena 5 ini adalah bilangan prima, maka tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya kita lingkari. Faktorisasinya adalah faktorisasi prima. Oke, sama dengan kita hitung 2. Ingat, faktorisasi itu adalah hasil perkalian dari faktor ya. 2 dikali 2 dikali 5. Nah, sampai sini saja, tidak usah dihitung lagi ya, karena yang ditanyakan hanya faktorisasinya. Kalau kalian hitung lagi, hasilnya akan kembali lagi menjadi 20 ya. Oke, paham untuk faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor? Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nomor 2. Tentukan faktorisasi prima dari 45 dengan pohon faktor dan tabel. Berarti dia mintanya 2. Oke, kita coba yang pakai pohon faktor dulu ya. 45 kita tulis. 45 bisa tidak dibagi 2. Karena ini bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Kita cari bilangan prima yang setelah 2. Berapa? 3. 45 bisa dibagi 3? Oh, bisa ternyata. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Oke, 15 bisa dibagi 3 lagi tidak? Bisa. Kita tulis 3 dan ini di sini hasilnya adalah berapa? 5. Oke, 5 karena sudah menjadi bilangan prima maka tidak perlu dibagi lagi ya. Nah, ini kita lingkari.
Jadi faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Sudah, sampai sini. Tidak perlu dihitung lagi ya. Itu menentukan faktorisasi prima. Sekarang bagaimana kalau dengan tabel? Nah, tidak jauh berbeda ya. Caranya mirip seperti pohon faktor. Tulis 45 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Ya, dibagi berapa? 3. Berapa 45 dibagi 3? Hasilnya adalah 15. Oke, kemudian 15 dibagi berapa lagi? Kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Oke, 5 dibagi berapa lagi? Dengan bilangan prima dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Ingat, hasil akhirnya harus sampai 1 ya. Kalau sudah sampai 1 berarti itu sudah selesai. Dan kita lihat bilangan primanya ada 3, 3, dan 5. Berarti faktorisasinya adalah faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 dikali 5. Nah, hasilnya sama kan dengan yang pohon faktor ya. Oke, sampai di sini teacher harap kalian paham ya. Intinya kalau untuk pembelajaran faktorisasi prima semua pelajaran matematika itu intinya adalah kalian harus paham penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Jika dasarnya saja kalian sudah tidak bisa, maka untuk meneruskan pembelajaran selanjutnya itu akan sulit sekali ya. Jadi teacher harap kalian selama belajar di rumah ini jangan hanya bersantai-santai ya, tapi coba kalian hafalkan perkaliannya ya. Karena apa? Kalau kalian sudah hafal perkalian, itu akan sangat mudah sekali dalam menghitung ya, mempermudah kalian. Oke? Nah, setelah ini teacher akan kasih tugas. Teacher harap kalian kerjakan dengan baik ya. Usahakan kerjakan sendiri ya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada orang tua ya. Tetapi sebisa mungkin kerjakan sendiri ya. Orang tua hanya mendampingi, bukan mengerjakan tugas kalian. Oke? Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.